Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat untuk semuanya dimanapun kalian berada. Tetap semangat. Oke, kali ini kita dapat ini nih satu unit ya. Satu unit Suzuki Carry 10. Nah, ini trouble-nya di silinder head udah kropos ya. Silinder headnya udah kropos. Ya, ini kita beli cabutan ya. Yang ini nih cabutan ya. Nah, cara ukurnya bagaimana melihat situasi dan kondisi silinder head ya. Kita menggunakan benang aja nih diikat di sini. Diikat terus kita tarik. Nah, ya kalau misalkan ada yang renggang, nanti kelihatan di sini. Tuh, renggang kan? Ya, kelihatan kan renggang ya. Nah, seperti ini, guys. Nah, terus kita silang lagi. Kita pindahin ke sini. Kemudian silang lagi ke sini nih. Nah, ya. Kalau yang ini bagus tuh. Tapi yang bagus diukur ya. Kalau misalkan ketemunya di 0,5 itu masih aman ya. 0,5 masih bisa digunakan pakai packing cling reed ya. Oke, kita pindah lagi yang ini nih. Tadi yang renggang ya. Sebentar. Enggak sih, enggak renggang ya. Tadi mungkin kena ini nih, bosingnya enggak dicabut ya. Nyangkut di bosing ya. Mbak, tarik lagi. Enggak ya, bagus ya. Nah, kalau renggang pasti kelihatan ya sambil diukur. Nah, ini punya ST10 tapi kita beli yang punya Suzuki Katana ya. Masih satu engine, tipe yang sama. Cuman perbedaannya di sini guys nih. Nah, di gigi nanas ini nih. Gigi nanas carry 10 kayak gini nih dia. Carry 10 ya. Kalau gigi nanas punya si Katana dia kebalik. Tuh. Bulirnya kebalik ini buat Delco, kemudian di belakangnya kalau katanya itu ada bandulan ya buat pompa bensinnya ya. Nah di sininya nih, ini bandulannya kebetulan udah nggak ada guys. Kebalikan, ini ke sini ya. Atau yang Suzuki Futura ke sini nih. Suzuki Futura, Suzuki Carry 10 ya. Nah terus apa saja yang harus kita cek kalau misalkan beli yang baru ya, kalau bukan baru ya, misalkan beli yang cabutan ya. Tentunya kita harus cek juga kebocoran valve. Kita kasih bensin dulu semua ya, lebih baik lebih bagus di skir kemudian diganti si seal valve-nya ya. Nah terus perhatikan juga di sininya guys, carry itu. Nah koin-koin ini nih penutup atau pendingin ya, fungsinya ini untuk pendingin nih. Biasanya kalau udah kelamaan, nah biasanya ada keropos-keropos, ini perlu diperhatikan. Jangan langsung pasang tiba-tiba oli campur sama air, olinya jadi susu, warna susu ya. Biasanya ada keropos di sini, si air bocor ke oli. Ini harus diperhatikan carry 10 apa namanya Suzuki Futura. Ini ada koin-koin kayak gini ya. Sekalian dibersihin semua intake-nya, kemudian exhaust-nya dibersihkan, kemudian dilakukan penyetingan valve. Standarnya dikasih 15-20 atau 10-15, in 10 x 15 atau in 15 x 20. Nah terus ada lagi punya jangkrik ya. Kalau jangkrik beda guys ya. Kalau Suzuki jangkrik beda di sininya guys nih, depannya nih. Bagian depan sini nih. Bagian depan sini dia berbeda ya, yang ke cover timing bell ya. Nah terus ada lubang airnya juga kalau yang jangkrik ya. Kalau carry 10 dia ada baut tanam seperti ini. Kalau yang jangkrik tuh sama, silinder headnya sama, modelnya sama, cuman perbedaannya hanya di bagian tampak depan aja ya, bagian tutup timing belnya ya. Oke, nah sekarang ini nih ya, suling-suling atau apa namanya ya, terserah kalian ya. Ini awas kebalik guys ya, kalau kebalik dia nanti salah satunya rocker arm itu nggak kelumasin oli ya. Secara kasat mata dia emang harus lurus ya, baut
baut ini nih. Ini kan ulir baut nih. Ulir baut ini harus lurus ke sini nih. Sini juga ya. Nah, kayak gini. Kalau misalkan kebalik ya. Nah, ini kan sejajar tuh. Kita putar, ini sejajar. Terus nah, sejajar. Aduh, bentar. Maksudku nih, lubang yang kecil ini nih, lubang yang kecil ini nggak boleh sejajar ya. Rumusnya seperti apa? Nanti kalau misalkan sejajar, dia yang sebelah sini, noken asing ini nih, dia nggak kena oli, yaitu biasanya sering terjadi ya, tiba-tiba ngeletek bagian valve ya, karena ininya kebalik, jadi nggak kelumasin oli ya. Nah, rumusnya ini kan ada buat putar-putar baut nih di ujungnya. Nah, ini nyilang guys ya, nyilang yang satu ke sini, yang satunya lagi di ujung depan di sini nih ya. Oke, itu pasti bisa pakai, meskipun yang ini ke sini misalkan tuh buat putar-putar bautnya ya, coaknya ya, ini ke sini, yang penting ini lubang ini nggak sejajar nih. Satu dua, ini kan bekas goresan ini nih, kelihatan ya, kalau ini kelihatan bekas goresan noker arem atau pelatuk led ya. Ada yang nggak kelihatan guys ya, pokoknya nggak boleh sejajar ya, nggak boleh sejajar. Kalau misalkan kebalik kayak gini sejajar tuh kan, yang sini nggak kena oli. Oke, kita rakit dulu, kita kendorin dulu setelan valve-nya semua, nanti kita setel ulang ya untuk valve-nya. Lanjut guys, oke, udah mau maghrib ya. Nah, ini udah dihidupkan guys, alhamdulillah. Ini kita kasih setelannya di 10 15 ya, in 10 X 15. Enak ya, ini angkot guys. Nah, jadi gitu ya, jadi untuk silinder head punyanya Katana, dia bisa pakai ke carry 10 atau carry ST ya. Cuman bedanya ada di gear belakang ya, gear buat si delco-nya ya, atau distributornya itu beda, dia beda ulirnya ya, gigi nanasnya ya. Nah, kalau untuk jangkrik dia nggak bisa pakai baik ke carry 10 maupun ke Suzuki Katana, karena dia beda di tampak depannya ya, di bagian baut-baut timing covernya. Secara ini sih sama guys, sama aja ya, baik tingginya, lebarnya, baut-bautnya sama, tapi beda di bagian sininya nih, cover ininya aja ya, dia nggak bisa pakai ya. Jadi gitu guys ya. Nah, sekarang alhamdulillah udah normal lagi, karena ini kan si silinder headnya udah kropos, dia nggak kuat ya, nggak kuat, dapat berapa hari olinya nyampur lagi ke radiator, radiator, capek juga ya. Akhirnya kita ke ownernya suruh beli yang copotan atau second. Nah, kita kebetulan dapatnya punya Suzuki Katana guys ya, tapi akur ya, enak ya, hidupnya juga enak ya. Nah, itu nafurnya digeser dikit-dikit guys, pelan-pelan, cari idel atau langsam yang paling besar, paling enak, jangan terlalu berat di starternya, kemudian jangan ngelitik juga ya, pilih yang paling tepat guys, pelan-pelan aja guys ya. Terus setelan anginnya juga di radiator, di radiator lagi, di karburator di setting juga, di selarasin dengan idalnya guys. Jadi enak kayak gini nih, gak geter kan. Nah, enak ya hidupnya juga. Kita matiin lagi, start lagi. Oke, jadi si mesinnya nggak goyang ya. Oke guys, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.